Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti acara webinar yang telah diselenggarakan oleh kelompok 1 mata kuliah bioorganik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Asari SSI MSI, Ibu Dr. Ciptati MSI MSC, Bapak Rahmat Kurniawan SSI MSI, Bapak Muhammad Yogi Saputra SSI MSI, dan seluruh dan teman-teman yang saya sayangi dan semua dosen mata pengampu mata kuliah bioorganik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Cynthia Ayu Permata, dengan NIM 119270071, akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya acara webinar yang diselenggarakan oleh kelompok kami dengan judul Chitosan Center Nanosystem as Sustained Therapeutic of Allergy Rhinitis Interferon Inhibition of Histamine Induction Cases. Baik, langsung kita mulai saja pada presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 bioorganik tertera pada layar ada Andeva, Fasya, Melisa Saleh, Livia, Nadila, Riana, dan Raymond. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Rhinitis alergi merupakan salah satu sindrom pernafasan heterogen yang ditandai dengan satu atau lebih gejala gabungan seperti gatal, hipereaktivitas nasobronkial, gatal-gatal, dan lain-lain. Histamin merupakan salah satu mediator proinflamasi kunci dalam respon alergi rhinitis ini, yang disekresikan oleh sel mast yang diaktifkan dan bertindak melalui pengikatan dengan H1 reseptor histamin pada sel epitel yang merupakan target logis untuk terapi pada obat pada umumnya. Secara klinis, rhinitis alergi dapat dikelola dengan baik oleh antihistamin molekul kecil, terutama pada antihistamin generasi kedua, karena memiliki kadar H2O yang tinggi. Pada bidang kedokteran, rhinitis merupakan peradangan dan pembengkakan selaput lendir hidung yang ditandai dengan hidung berair dan hidung tersumbat yang biasa dijumpai pada gejala pilek dan alergi pada umumnya. Alergi merupakan suatu reaksi dari sistem imun tubuh yang terjadi karena suatu sistem atau karena adanya suatu zat atau benda asing yang disebut sebagai alergen. Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan cetirizine sebagai obat untuk menyembuhkan beberapa alergi karena memiliki keuntungan seperti konsentrasi obat lokal yang tinggi, penyerapan obat yang relatif cepat. Dan baru-baru ini, nanoplatform fungsional pada bidang biomedis telah menarik banyak perhatian karena memiliki peluang untuk pengaplikasian terapeutik dan diagnostik seperti penginderaan biologis, in vivo, terapi antimikroorganisme atau obat, terutama pada pengiriman obat untuk melindungi komponen aktif dan degradasi dini. Modifikasi nanopartikel telah banyak digunakan pada kategori obat kimia, biomolekul, atau polimer karena memiliki desain yang halus, fungsional,
desain yang halus dan fungsional sehingga dapat membantu penyembuhan pada berbagai macam penyakit. Pada penelitian ini digunakan nanopartikel kitosan yang telah banyak dieksplorasi sebagai kandidat pengiriman mukosa melalui rute hidung, paru, oral, dan bagian tubuh lainnya karena memiliki biokompatibilitas, degradabilitas enzim, dan kemudahan modifikasi dan sifat mukoadhesif sehingga mampu memberikan penyembuhan pada beberapa alergi tertentu. Selanjutnya metode akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait dengan metode. Yang pertama, di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada kitosan, ada ketotifen fumarat atau KT, ada buffer fosfat, ada 1,2 butena oksida, ada cetirizin, ada juga EDCHCl, kemudian ada juga NHS, ada FITC, ada BSA, ada lisozim, kemudian ada olfabumin atau OLFA, ada kit penghitung sel 8, kemudian ada sulfosay 1,5 NHS ester, kemudian ada juga enzim linked immunosorbent assay atau ELISA, dan ada juga kit. Next. Selanjutnya terkait dengan sintesis dan karakterisasi CH. Selanjutnya digunakan cetirizin hidroklorida CEDH di mana dilarutkan dalam DMSO yang mengandung trietilamina, EDC, dan NHS. Kemudian diaduk pada suhu kamar selama 1,5 jam. Selanjutnya diperolehlah hidroksibutil kitosan HBC yang dilarutkan ke dalam air suling dan diencerkan dengan metanol. Kemudian HBC ini ditambahkan dengan CTZ sedikit demi sedikit dengan perbandingan 1:1. Kemudian diaduk pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian didialisis menggunakan larutan metanol dan air suling. Selanjutnya diperolehlah CH yang dihasilkan. Lalu CH yang dihasilkan ini dikarakterisasi. Next. Selanjutnya adalah sintesis dan karakterisasi CTZ grafted hidroksibutil kitosan atau CHNPS. Nah, CHNPS ini atau untuk mensintesis CHNPS ini digunakan CH yang sebelumnya sudah disintesis yang kemudian dilarutkan di DMSO. Kemudian ditambahkan tetes demi tetes ke dalam air suling lalu diaduk selama 30 menit. Kemudian setelah itu didialisis terhadap air suling. Setelah didialisis selanjutnya dikarakterisasi menggunakan atomic force microscopy dan juga TEM. Next. Selanjutnya, pemuatan dan pelepasan ketotipen. Pemuatan ketotipen dilakukan dengan melarutkan CH dalam DMSO pada rasio KT berbanding CH 0,2:1, 0,3:1, 0,4:1, 0,5:1, dan 0,6:1. Lalu ditambahkan air suling, kemudian disentrifugasi, lalu diukur menggunakan konsentrasi KT-nya melalui microplate reader pada 300 nanometer dan dihitung persen dari efisiensi enkapsulasi sama persen kapasitas pemuatan. Untuk pelepasan muatan adaptif hidung secara in vitro, ditempatkan KCCHNP dalam tabung dialisis dengan ada dan tidak adanya lisozim pada suhu 33 derajat Celcius, kemudian direndam tabung ke dalam PBS, lalu dimasukkan ke dalam penangas air pada suhu 33 derajat Celcius, dan diganti 1 ml media dialisis dengan volume yang sama dari media segar. Dihitung jumlah KT-CTZ yang dilepaskan dalam media melalui microplate reader pada 300 dan 232 nanometer. Kemudian dihitung persentase pelepasan obat kumulatifnya. Next. Mukoadhesi untuk sistem penghantaran obatnya melalui hidung, di mana nanopartikel NP berlabel FITC. Digunakan FITC ini untuk mendeteksi sifat mukoadhesif dari nanopartikel yang diperoleh. Dengan cara menambahkan tetes demi tetes 40 liter larutan FITC ke dalam 1 ml larutan CH, lalu diaduk pada suhu kamar selama 12 jam dan didialisis dalam air suling selama 3 hari untuk menghilangkan kelebihan dari FITC. Mukosa hidung dari tikus dicuci dengan salin isotonik
Kemudian dipindahkan 1 mili FITC berlabel KCHNP dan 1 mili KT bebas ke permukaan mukosa hidung. Lalu diinkubasi pada suhu 33 derajat Celcius. Lalu dicuci 2 kali menggunakan salin normal pada interval 2, 4, 8, dan 12 jam. Kemudian dikumpulkan cairan yang diperoleh untuk pengukuran fluoresensi atau absorbansi melalui microplate leader pada 300 nanometer. Lalu dihitung persen dari muka adesi. Selanjutnya yaitu penghambatan pelepasan histamin secara in vitro. LAD2 suspensi sel disuspensikan dalam sel dalam PBS distabilkan dalam plat 48 selama 12 jam. Diinkubasi dengan kitosan nanopartikel dan konsentrasi akhir 500 gram per mili dan KT bebas dengan konsentrasi akhir yaitu 45 gram per mili masing-masing selama 15 menit, 12 jam, dan 24 jam. Senyawa 48/80 konsentrasi akhir 10 gram per mili ditambahkan, kemudian diinkubasi selama 10 menit untuk mengaktifkan LAD2. Suspensi sel perlakuan disentrifugasi pada 400 gram selama 10 menit. Dihitung kandungan histamin yang dilepaskan dalam supernatan menggunakan LISA. Kotoran LAD difiksasi dalam paraformaldehid 4% diwarnai dengan 0,1% toluidin blue selama 15 menit. Kemudian diperiksa melalui mikroskop cahaya. Selanjutnya histamin H in vitro dalam 1R antagonisme. Garis HNEPC diinkubasi dengan kitosan nanopartikel dan konsentrasi akhir 1000 gram per mili dan KT cetirizin bebas dengan lisozim selama 30 menit, 2 jam, dan 6 jam. Suspensi sel dicuci dan disuspensikan kembali ke dalam buffer pengikat dingin yang mengandung histamin terkonjugasi FITC pada 4 derajat selama 4 jam. Setelah dibilas selama 3 kali dengan PBS dengan pH 5,5, intensitas fluoresensi sel diukur melalui mikroskop cell imaging radar. Next. Kemudian uji coba pada hewan yang pertama ada studi farmakokinetik yaitu menggunakan tikus jantan Wistar dengan usia 6 minggu. Terus tikus dibagi secara acak menjadi 3 kelompok dan secara intranasal diberikan KCH nanopartikel sebanyak 1000 gram per kilogram, terus diberikan KT 90 gram per kilogram dan cetirizin 20 gram per kilogram. Setelah 72 jam, 1 mili sampel darah diambil, disentrifugasi pada 1500 gram selama 10 menit untuk mendapatkan plasma. Sampel plasma disimpan pada suhu 20 derajat Celcius sampai dilakukan analisis. Next. Kemudian ada uji coba pada hewan yaitu biodistribusi in vivo. Kitosan berlabel cyanin 5,5 atau di sini yaitu pewarna dibuat melalui reaksi DMSO antara cyanin NHS 2 mg dan kitosan pada suhu 25 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian tikus secara intranasal ditanamkan dengan kitosan nanopartikel berlabel cyanin 5,5 dan organ utama seperti otak, jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Dan mukosa hidung dienukleasi untuk analisis NIRF menggunakan sistem pencitraan AVIS Lumina 2. Selanjutnya adalah hasil. Yang pertama adalah hasil dari sintesis nanopartikel CTZ graftit hidroksibutil kitosan.
Untuk memperoleh KCCHNPS atau nanopartikel kitosan ini diperlukan terlebih dahulu sintesis CH. Nah, CH ini diperoleh melalui reaksi karbodiimida dengan mengkonjugasikan gugus karboksil cetirizin ke gugus cetirizin yang berwarna oranye ini ke gugus HBC. Nah, setelah itu HBC ini disintesis melalui reaksi esterifikasi dengan menghubungkan produk pembuka cincin dari 1,2 butena oksida senyawa berwarna biru ke kerangka CS atau kitosan. Nah, setelah diperoleh CH, di sini KT tergabung dan CTZ sudah terkonjugasi sehingga diperolehlah KCCHNPS, di mana KCCHNPS ini adalah suatu sistem nanopartikel untuk membantu mengatasi rinitis alergi. Next. Selanjutnya adalah karakteristik dari nanopartikel cetirizin nanopartikel hidroksibutil kitosan yang sudah dicangkok oleh cetirizin. Nah, pada gambar ini yang sebelah kiri, itu adalah bentuk dari pencitraan dari hasil dari TEM, di mana kalau misalnya dilihat di sini rata-rata diameternya yaitu 103,51 nanometer, kemudian indeks polidisperitasnya yaitu 0,22 MV dengan potensi zeta-nya adalah 13,97 MV, bisa dilihat pada yang B. Terus bentuknya ini adalah bulat dengan dengan ukuran partikelnya yaitu kurang lebih 100 nanometer, dan itu sudah dikonfirmasi dengan menggunakan mikroskopi AFM. Kemudian untuk CHNPS yang diinkubasi dengan pH 5,5 pada suhu 33 derajat ini mengalami pembekakan karena ekspansi yang responsif terhadap pH. Di sini di mana diameternya meningkat secara signifikan dari 104 nanometer menjadi 165 nanometer dengan perubahan potensi zeta-nya dari 14 MV menjadi 26 MV. Kemudian sebelumnya pembekakan CHNPS ini dikarenakan adanya keberadaan kelompok amino fungsional yang dapat dirubah dari CS backbone. Gugus amino ini bersifat hidrofobik ketika dideionisasi pada kondisi netral. Sedangkan gugus amino itu berubah menjadi hidrofilik ketika diionisasi pada lingkungan yang asam. Kemudian kalau misal kita lihat lagi pada saat inkubasi lisizim pada pH 5,5 dengan suhu 33 derajat ini juga mengalami perubahan dari yang 165 nanometer menjadi 244 nanometer dengan ada juga perubahan dari potensial di zeta-nya di sini. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya pemuatan ketotipen dan pelepasan adaptif pada hidung. Jadi ketotipen ini dipilih sebagai obat antihistamin untuk dimasukkan ke dalam mikrodomain hidrofobik dari CHNPS untuk menyelidiki perilaku pelepasan obat adaptif pada hidung. Nah, KT yang dilarutkan dengan CH dalam DMSO dengan rasio massa KT banding CH dari 0,2 banding 1 hingga 0,6 banding 1, rasio massa 0,4 banding 1 yang dipilih untuk
rasio KT berbanding CH. Karena pada rasio tersebut, untuk pemuatan KT di CH-NPS itu stabil. Lalu dalam simulasi larutan pada pH hidung dengan pH 5,5 pada suhu 33 derajat Celcius dengan tidak adanya lisozim, pelepasan KT bebas yang tertanam sekitar 50% terjadi dalam 12 jam dan mendekati sekitar 57% dalam 72 jam, sehingga menghasilkan obat yang bebas dengan cepat. Lalu pada pemecahan CTZ atau cetirizin dari CH-NPS dengan tanpa lisozim, di mana pelepasan KT dari CH-NPS meningkat menjadi sekitar 63% karena ikatan dari mikrodomain hidrofobik ini lebih lemah, dan pelepasan CTZ sekitar 36% itu diamati dalam 72 jam. Namun pada KCCH-NPS dengan pelepasan adaptif pada hidung dari KT tertanam dan pelepasan CTZ yang dimediasi dengan adanya lisozim dalam waktu lama menunjukkan potensi sistem nano anti alergi terhadap saluran pernapasan. Selanjutnya ada hemokompatibilitas, sitokompatibilitas, dan mukodesi. Hemokompatibilitas CHNP dievaluasi dengan analisis hemotolik dan deteksi adsorptif dari NP dievaluasi dengan membandingkan BSA yang terabsorpsi dari permukaan NP dengan BSA asli, yang menunjukkan bahwa sedikit protein terabsorpsi pada CHNP sekitar 0,5% sampai 3,3%. yang konsisten dengan penelitian dengan hasil. Setelah itu mudah berinteraksi dengan membran sel dan demikian menyebabkan sitotoksitas dan kerusakan sel, sehingga uji toksitas atau non toksitas terhadap sel intrasel untuk L929, HNEPC, dan LA2. Nanomaterials dengan tingkat pertumbuhan sel relatif lebih besar dari 80% dari 8 jam. Baik sel L929 dan HNEPC menunjukkan viabilitas di atas 80 pada konsentrasi NP sebaliknya. KT dan TTZ bebas pada konsentrasi KT 5 gram per mili dan konsentrasi TTZ lebih besar dari 10 gram per mili atau sesuai dengan muatan total. Next. Hasil untuk penghambatan pelepasan histamin in vitro, pertama ada gambar ilustrasi bagaimana KT bebas dan ketosan nanopartikel dalam menghambat pelepasan histamin. Degranulasi sel mas disertai dengan pelepasan massa mediator proinflamasi termasuk leukotriene, simas, triptas, prostaglandin, dan lain-lain terutama histamin merupakan peristiwa yang penting dalam proses patofisiologis AR, oleh karena itu merupakan target logis untuk terapi obat. Ilustrasi skema dari in vitro penghambatan pelepasan histamin KCH nanopartikel dan KT bebas terhadap degranulasi LAD2 yang diinduksi 48/80 senyawa. Disajikan pada gambar A, granula sekretori heterogen di dalam atau di luar sitoplasma sel mudah diwarnai secara metakromatis oleh toluidin biru yang secara luas diadopsi untuk membedakan keadaan sel mas, seperti sel LAD2 normal utuh kira-kira itu bulat atau oval dan menunjukkan batas padat tidak terputus dengan butiran bernoda metakromatik ungu kebiruan yang seperti ditunjukkan pada gambar B di dalam sitoplasma. Setelah stimulasi dengan senyawa 48/80 selama 10 menit, sel-sel LAD2 mulai membengkak dan terdegranulasi dengan butiran-butiran yang diwarnai secara heterogen keluar dari sel-sel kontur seluler kabur dan morfologi sangat berbeda. Selanjutnya untuk gambar C ada perbandingan kecepatan degranulasi dengan pemberian obat yang telah diberikan dengan variasi waktu. Kemudian selanjutnya slide selanjutnya.
Kemudian ada antagonis reseptor histamin in vitro. Ilustrasi dari in vitro antagonisme reseptor histamin ketosan nanopartikel dan katesetilizin bebas disajikan pada gambar A. Pra-inkubasi dengan KT dan cetirizin bebas selama 30 menit menyebabkan kurang lebih 52% antagonis terhadap histamin dibandingkan dengan kelompok kontrol positif yang konsisten dengan hasil gambar fluoresen. Ini pengikatan spesifik KT dan cetirizin ke HR pada sitomembran terhadap histamin terkonjugasi FITC. Efek antagonisme berlangsung relatif singkat, kurang dari 2 jam, yang sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Bosma dan teman-teman, menunjukkan waktu tinggal target obat kurang dari 1 jam antihistamin generasi kedua pada H1R, meskipun lebih lama dari histamin generasi pertama. Selanjutnya, analisis farmakokinetik. Analisis konsentrasi melalui HPLC didapat bahwa konsentrasi KT bebas pada pemberian intranasal yaitu didapat konsentrasi 48,6 kurang lebih 5,7 nanogram per mili, sedangkan konsentrasi KT dalam plasma yaitu 33,2 1,0 nanogram per mili terdeteksi 4 jam setelah pemberian ketosan nanopartikel. Dengan tingkat yang lebih tinggi daripada KT bebas hingga 24 jam. Sedangkan tingkat plasma cetirizin dengan cepat mencapai puncaknya pada 1,5 jam yaitu 28,1 kurang lebih 7,7 nanogram per mili untuk cetirizin bebas. Sementara 6 jam setelah pemberian, konsentrasi obat plasma relatif rendah yang konsisten dengan waktu paruh eliminasi serum yang dilaporkan 6-10 jam melalui rute oral. Pada KCH nanopartikel, waktu puncak konsentrasi cetirizin plasma setelah 6 jam didapat yaitu 18,1-4,2 nanogram per mili dengan konsentrasi yang terdeteksi dan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan cetirizin bebas hingga 12 jam. Dengan demikian, KT atau cetirizin dalam nanopartikel melakukan sifat pelepasan terkontrol, menunda munculnya konsentrasi obat puncak dalam plasma dan mempertahankan konsentrasi yang lebih tinggi daripada obat bebas saja. Slide selanjutnya. Di sini ada analisis biodistribusi in vivo. Biodistribusi in vivo yang bergantung pada waktu dari ketosan nanopartikel di organ utama, otak, jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal setelah pemberian intranasal. Sinyal near infrared fluorescent yang kuat hanya diamati pada jaringan paru-paru dari 0,5 jam hingga 48 jam, yang disebabkan oleh penghirupan suspensi ketosan nanopartikel yang tidak dapat dihindari ke paru-paru di sepanjang saluran pernapasan. Kecuali untuk sedikit akumulasi sistem nano di ginjal, sinyal NIRF dapat diabaikan pada organ lain, menunjukkan saluran pernapasan sebagai situs retensi utama dan target terapeutik. Slide selanjutnya. Di sini ada prosedur eksperimental dan efek terapeutik dari pemberian ketosan nanopartikel dan KT cetirizin bebas pada model tikus AR. Model tikus AR itu maksudnya itu adalah tikus yang sudah dimodifikasi untuk mempunyai penyakit rinitis alergik. Terus yang
tikus yang pertama ada tikus kontrol. Terus yang ketiga itu ada tikus yang diberikan dengan AR dan KCH nanopartikel. Terus tikus yang selanjutnya yaitu pemberian KT dan cetirizin bebas. Selanjutnya. Baik, adapun kesimpulan yang pertama, CHNPS dibuat sebagai sistem nano tahan lama adaptif hidung untuk regulasi histamin yang efektif dan intervensi terhadap rinitis. Yang kedua, sitosin nanopartikel mencapai penghambatan jangka panjang pelepasan histamin dari LAD2 sel antagonisme terhadap histamin pada sitomembran HNEPC yang berbeda dengan antihistamin bebas. Kemudian yang ketiga, sistem nano yang dikirim secara intranasal memberikan efek anti-alergi yang sebanding dengan antihistamin melalui prosedur perawatan yang berurutan pada tikus, dibuktikan dengan pengurangan gejala tikus yang khas. Kemudian yang terakhir, CHNP dapat berfungsi sebagai sistem nano anti-alergi yang tahan lama secara efektif untuk mengurangi dosis dan waktu yang diberikan, yang pada prinsipnya dapat menemukan pemanfaatan yang luas dalam terapi gangguan alergi pernapasan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pembicara yang telah menyampaikan materi pada kesempatan webinar kali ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, baik, saya persilakan kepada Saudara Risa. Sebelumnya, saya Risa Dimayanti dari kelompok 6. Tadi itu kan sudah dijelaskan adanya pemberian ketotifen yang dicangkokkan cetirizin ini untuk mengatasi rinitis. Nah, dari pemberian ketotifen yang dicangkokkan cetirizin ini tuh dia efektif atau tidak gitu untuk mengatasi rinitis? Baik, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk Saudara Arfa dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya bertanya, perkenalkan saya Arfa Saiful Ginting, NIM 1823052, perwakilan dari kelompok 5, izin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Jadi di sini teman-teman membuat topik tentang rinitis. Yang ingin saya tanyakan adalah, bisakah dari teman-teman menyebutkan ciri khusus dari pengidap rinitis alergi, apakah mirip-mirip atau sama dengan ciri-ciri dari sinusitis dan semacamnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kepada Saudara Disna. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Disneza Celia, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 1. Jadi, apa fungsi pemberian ova alum pada tikus yang tadi? Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Eci dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Eci Aprilia Nirwana dari kelompok 3, izin bertanya. Pada simulasi pelepasan KCH, NPS dilakukan dengan ada dan tidak adanya lisogin. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana hasil yang diperoleh dari perbedaan keduanya? Dan dengan media apa yang menunjukkan potensi sebagai nano anti alerginya? Terima kasih. Kepada Saudara Tasya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Salsabila Charisma dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa pada kasus rinitis alergi lebih dipertimbangkan pemberian dekongestan oral dibandingkan dekongestan topikal? Terima kasih.
Baiklah, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan kelompok 5 ARFA yang ciri-ciri pengidap rinitis alergi. Nah, ciri-ciri pengidap rinitis alergi ini ada iritasi pada lapisan lendir hidung yang ditandai dengan gejala berupa pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Untuk persamaannya yang tadi Saudara Arfa bilang dengan sinusitis itu berbeda. Sekian dari saya, apakah bisa diterima, Saudara Arfa? Baik, terima kasih Livia. Jawab. Izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tasya dari kelompok 2. Kenapa kasus rinitis alergi lebih mempertimbangkan pemberian dekongestan oral ketimbang dekongestan topikal? Jadi, dekongestan oral ini bekerja mengurangi edama pada membran mukus hidung karena bersifat vasokonstriktif atau alfa adrenergik. Sehingga efek obat ini melengkapi pengobatan gejala rinitis alergi oleh antihistamin dengan mengurangi edama membran mukus. Jadi, kenapa dianjurkan pemberian dekongestan oral dibanding dekongestan topikal ini? Karena efek rebound fenomena pada obat tersebut terhadap mukosa hidung yang dapat menyebabkan rinitis medikamentosa. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Disna, apa fungsi dari penambahan ova alum tadi pada tikus. Jadi untuk kita mendapatkan tikus yang terinflamasi saluran pernapasannya itu seperti alergi, secara eksperimen kita membutuhkan tikus yang telah diinjeksi dengan antigen ovalbumin yaitu OVA dan alum adjuvan atau pembantu itu aluminium hidroksida yang diberikan secara intraperitoneal. Jadi fungsinya itu kita mau mendapatkan tikus yang telah terinflamasi saluran pernapasannya dengan alergi. Begitu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi untuk simulasi larutan dengan pH 5,5 dan suhu 33 derajat Celcius pada pelepasan KCHNPS dengan tidak adanya lisozim, pada waktu lama terjadi transisi konformasi responsif pH dari CHNPS, di mana mikrodomain hidrofobiknya lemah. Namun, pada pelepasan KCHNPS yang dimediasi, yakni dengan adanya lisozim dalam waktu lama, di sini menunjukkan potensi sebagai sistem nano anti alergi baru terhadap saluran pernapasan. Terima kasih. Izin masuk moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Risa, di mana pertanyaan itu adalah apakah pemberian ketotifen dan pencakokan cetirizine pada nanopartikel hidroksibutil kitosan ini akan lebih efektif untuk mengatasi rinitis. Jadi yang berdasarkan yang saya baca, ini akan lebih efektif karena digunakan dua substan yaitu ketotifen dan cetirizine, di mana keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama untuk menghambat histamin. Ketotifen memiliki fungsi untuk melakukan penghambatan ketika histamin akan melepas. Jadi si ketotifen ini akan menghambat pelepasan histamin. Sedangkan yang cetirizine dia berfungsi sebagai reseptor antagonis histamin agar tidak terjadi produksi histamin yang berlebihan. Seperti itu. Baik, apakah para penanya sudah cukup jelas mendengar jawabannya? Sudah, Yu.
Sudah, Terima kasih pada para penanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yogi. Oke, Pak Yogi sedang ada pembicaraan. Sebentar. Ya, secara keseluruhan tadi presentasi sudah berlangsung dengan baik. Namun waktunya cukup panjang ya, waktunya cukup panjang. Memang informasi yang disampaikan sangat banyak dan itu juga bermanfaat. Lalu kita tahu bahwa alergi rinitis ini sangat banyak diderita oleh masyarakat kita. Karena apa? Karena mungkin juga salah satunya adalah kita berada di daerah tropis ya, daerah tropis yang lembab yang memungkinkan untuk terjadinya alergi ini dengan lebih cepat gitu dan lebih banyak karena kemungkinan terjadi infeksi juga akan lebih besar gitu ya. Nah, saya ingin mengomentari tentang ini tadi ya. Jadi obat yang diberikan dalam bentuk tadi dicangkokkan pada nanopartikel. Kelebihannya itu sekali lagi kelebihannya apa? Jadi antara yang dicangkokkan dengan apa tadi apa namanya kitosan ya, kitosan. Antara yang dicangkokkan dengan pada kitosan dengan yang tidak itu ada perbedaan utamanya di mana? Perbedaan utama yang kemudian kita bisa melihat bahwa pada dasarnya kalau kita menggunakan nanopartikel kitosan ini akan lebih efektif begitu. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan utamanya itu pada proses apa? Pelepasan antihistamin ya? Atau bagaimana? Iya Bu, jadi kalau perbedaannya itu kalau yang dari saya baca di jurnal secara signifikan perbedaannya dari pelepasan cetirizin sama KT-nya itu dia lebih lambat, jadi dia bakal lebih lama terkandung dalam plasma darahnya itu Bu, sehingga dia secara efek terapeutiknya akan lebih, kalau misalnya itu akan lebih baik daripada dengan KT dan cetirizin yang bebas, yang tidak cangkokkan dengan kitosan nanopartikel. Jadi pada dasarnya obat ini menjadi slow release ya, tidak sekaligus dilepaskan kemudian nanti habis begitu ya, tapi dia bertahap sehingga dengan demikian lebih efektif. Saya kira itu ya intinya. Iya Bu. Kemudian tadi sinusitis dengan satu lagi rinitis ya. Beda utamanya apa sekali lagi? Beda utamanya sinusitis dan rinitis. Keduanya kan ada perbedaan ya, tapi sama-sama itu inflamasi juga ya. Hanya yang satu ada pada sinus ya, yang satu lagi pada daerah sinus juga atau di bagian lain? Di bagian mukosa hidung, Bu. Mukosa hidung ya. Jadi kalau rinitis itu pada mukosa hidung, sedangkan yang sinusitis itu pada saluran sinus ya, pada apa namanya tulang. Kalau di tulang itu kan ada jenis tulang yang kita namakan tulang berongga itu apa namanya? Ya di bagian situ ya. Kemudian sinusitis itu terjadi penumpukan apa mukosa atau penumpukan namanya itu penumpukan apa? Lendir ya, penumpukan lendir yang kemudian akan menyebabkan terjadinya infeksi karena di situ mudah sekali terinfeksi oleh bakteri.
Nah, tadi ada istilah yang disampaikan eudema. Eudema itu apa? Eudema, nulisnya eudema ya, jadi kita nyebutnya eudema, udim. Kalau dulu orang tua sering mengatakannya udim atau eudema, udim. Yaitu pembengkakan ya, edema itu pembengkakan. Jadi yang tadi dikatakan inflamasi itu pembengkakan terjadi karena adanya infeksi, gitu ya. Saya ya sekali lagi mengapresiasi untuk pembahasan ini karena ini sangat erat kaitannya dengan terutama dengan diri saya sendiri yang ada rinitis dan juga alergi rinitis dan sinusitis ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangan pengobatan yang tidak sederhana, penyakit sinusitis itu adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Kemudian dari apa yang tadi ditampilkan atau dipaparkan, kita bisa lihat kemajuan dalam dunia pengobatan dengan pembentukan nanopartikel yang akan membuat obat tadi slow release ya di dalam proses bekerjanya di dalam tubuh kita ya. Baik, itu komentar dari saya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi walaupun ini tadi panjang ya. Pak Yogi, saya kembalikan ke Pak Yogi. Silakan. Baik, Bu Cipeteti, terima kasih atas tanggapan dan juga masukannya kepada kelompok 1. Selanjutnya, silakan kepada Pak Arif. Oke, baik. Jadi ini pengujiannya adalah in vivo dengan in vitro ya. Kalau secara sederhananya apa itu ya? Penjelasan sederhananya in vivo dan juga in vitro. Siapa yang ingin menanggapi? Ada juga istilahnya ex vivo ya. Ada juga in silico. Beberapa tipe pengujian. Apa secara sederhananya? Suara saya terdengar? Kelompok ini? Baik Pak, izin menjawab. Secara sederhananya, in vitro dilakukan pada kondisi laboratorium, sedangkan in vivo dalam organisme hidup. Contohnya pada in vitro itu eksperimen kultur sel yang dalam cawan Petri dan eksperimen dalam tabung reaksi. Sedangkan di in vivo itu percobaan pengujian obat dilakukan menggunakan organisme model seperti tikus, kelinci, dan lain-lain. Seperti itu Pak. Oke, coba tadi ada 50 mg per kilogram itu maksudnya apa ya? Coba di metode seingat saya. Nah, ya itu kan ada yang per kilogram itu. Itu per kilogram apa itu? Berat badan. Berat badan tikus yang berat badan. Tadi juga ada istilah intranasal. Intranasal itu apa? Ya mohon maaf tadi ada yang lupa, itu ada satuan, ada volume yang besarnya tadi ada 40 liter tadi, itu betul apa salah ya tadi? Gimana tadi ya? Saya kaget waktu lihat ada 40 liter di metode Pak ya.
menit 2 jam. Tapi bukan di situ ya. Mana tadi? Halaman 10 apa ya? Bukan 4 miligram per mililiter. Tapi tadi ada yang angka 40 tadi. Dugaan saya kok. Saya lupa mencatat nomor ininya tadi, nomor halaman slide. Ya nanti dicek lagi lah, itu ada 40 liter itu. Mana? Ya, itu aja. Saya ingin itu dicek lagi apakah betul 40 liter, karena kemudian yang dipakai itu hanya sedikit gitu. Oke, udah nggak masalah, nanti dilihat lagi aja. Enggak, Pak Arif, maaf dipotong. Sudah cukup Bu dari saya Bu. Tadi udah Bu Cip jawab Bu. Saya kembalikan ke Pak Yogi ya. Ya, baik Pak Arif dan Bu Ciptati. Selanjutnya kalau dari saya, untuk jurnal ini kira-kira kenapa mereka memakai kitosan? Kelompok 1, silakan. Kenapa mereka menggunakan kitosan dan apa itu kitosan? Ya, silakan kelompok 1. Suara saya terdengar? Terdengar Pak, izin menjawab. Untuk alasan mengapa memakai kitosan ini di penelitian ini karena kitosan ini digunakan untuk mengontrol pelepasan obat karena terurai secara hayati, tidak toksik, dan merupakan matriks hidrogel yang tidak larut air tetapi menyerap air, jadi dapat melekat pada mukosa mulut dan dapat meningkatkan absorpsi obat. Nah, kitosan ini dikombinasikan dengan zat aktif lain, kayak yang tadi itu Pak, salah satunya tadi apa ya? Saya lupa lagi Pak. Di ini, tolong teman-teman dibantu. Izin menambahkan dari Riana, Pak. Jadi kitosan adalah suatu polisakarida berbentuk linear yang terdiri dari monomer N-asetilglukosamin dan D-glukosamin. Yang dimana bentukan derivatif diasetilasi dari polimer ini adalah kitin. Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Seperti penjelasan tadi, bahwasanya kitosan itu polisakarida ya, yang mana hal umum juga banyak digunakan polisakarida ini untuk sebagai komposit ya, atau pembawa carrier untuk obat tertentu ya. Untuk di jurnal ini dia pakai kitosan sebagai pembawanya. Oke, kalau dari saya cukup. Mungkin di sini Pak Awan juga sudah hadir bersama kita. Silakan,
kepada Pak Awan jika ada yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak. Tapi kalau dari saya sudah cukup Pak. Sementara ini saya hanya melihat dari slide yang ditampilkan itu sudah ada citasinya. Kemudian kontennya juga sudah disesuaikan begitu ya. Penulisan kimia dan lain-lainnya sudah cukup baik. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak Yogi. Ya, baik, terima kasih Pak Awan. Dengan demikian kita cukupkan ya untuk webinar dari kelompok 1. Kita berikan aplaus secara virtual. Selamat kepada kelompok 1 yang telah menyelesaikan webinarnya. Silakan kepada moderator untuk bisa menutup webinarnya pada sore hari ini. Baik, terima kasih kepada Pak Yogi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada para dosen yang sudah mempersilahkan kami untuk melakukan webinar pada kesempatan kali ini. Maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri webinar pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.